Go Yard. I got so much motherfucking design on right now. Baik, perkenalkan nama saya Hambali dengan NIM J1B021031 ingin menjelaskan materi tentang pengaruh unsur-unsur iklim dalam bidang pertanian. Adapun poin-poin pembahasan yaitu 1. Perubahan iklim, 2. Unsur-unsur iklim, 3. Pengaruh unsur-unsur iklim dalam bidang pertanian, 4. Hasil penelitian. Nomor 1. Perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan hal yang tidak dapat dihindari akibat pemanasan global yang berdampak luas terhadap berbagai sendi kehidupan. Perubahan iklim atau climate change adalah kondisi beberapa unsur iklim yang magnitude dan atau intensitasnya cenderung berubah atau menyimpang dari dinamika dan kondisi rata-rata. Penyebab utama perubahan iklim adalah kegiatan manusia atau antropogenik yang berkaitan dengan pelepasan gas rumah kaca semakin hari makin mengancam kehidupan umat manusia dan keanekaragaman hayati di muka bumi. Tanda-tanda fenomena ini semakin dirasakan sebagaimana yang dialami Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat rentan terhadap perubahan iklim karena telah menyebabkan berbagai bencana seperti banjir, longsor, kemarau panjang, angin kencang, dan gelombang air laut tinggi. Nomor 2. Unsur-unsur iklim. Unsur-unsur iklim dibagi menjadi 5, yaitu curah hujan, suhu, sinar matahari, angin, dan kelembaban. Nomor 3. Pengaruh unsur iklim dalam bidang pertanian. Tanaman dipandang sebagai suatu yang kompleks dan peka terhadap pengaruh iklim, misalnya pemanasan, kelembaban, penyinaran matahari, dan lain-lain. Tanpa unsur-unsur iklim ini, pada umumnya pertumbuhan tanaman akan tertahan, meskipun ada beberapa tanaman yang dapat menyesuaikan diri atau tetap hidup dalam periode yang cukup lama jika kekurangan salah satu faktor tersebut. Di atas, unsur-unsur iklim yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman ialah curah hujan, suhu, angin, sinar matahari, kelembaban, evapotranspirasi atau penguapan, dan transpirasi. Pengaruh unsur iklim. Curah hujan. Curah hujan dapat mempengaruhi setiap fase pertumbuhan tanaman karena curah hujan yang berlebihan akan mempengaruhi produktivitas pertumbuhan tanaman yang mengakibatkan tanaman menjadi terganggu, terjangkit hama dan penyakit, bahkan dapat meningkatkan kematian pada tanaman. Suhu. Suhu udara merupakan faktor lingkungan yang penting karena berpengaruh pada pertumbuhan tanaman dan berperan hampir pada semua proses pertumbuhan. Suhu udara merupakan faktor penting dalam menentukan tempat dan waktu penanaman yang cocok. Bahkan suhu udara dapat juga sebagai faktor penentu dari pusat-pusat produksi tanaman. Sinar matahari. Radiasi matahari merupakan faktor penting dalam metabolisme tanaman yang berklorofil. Karena itu produksi tanaman pangan dipengaruhi oleh tersedianya cahaya matahari, tapi umumnya fluktuasi hasil dari tahun ke tahun, tidak mempunyai korelasi dengan ketersediaan radiasi matahari karena produksi pangan ditentukan juga oleh faktor lain. Angin. Angin dapat membantu dalam menyediakan karbon dioksida yang membantu pertumbuhan tanaman. Selain itu juga mempengaruhi suhu dan kelembaban tanah. Namun pada saat musim kemarau, di beberapa daerah di Indonesia bertiup angin pohon yang dapat merusak karena bersifat kering dan panas. Yang terakhir, kelembaban. Kelembaban udara merupakan bagian dari komponen iklim yang memiliki pengaruh terhadap lingkungan. Kelembaban udara di suatu tempat dapat berpengaruh pada suatu aktivitas, terkhusus pada produktivitas tanaman pangan. Kelembaban mempengaruhi evapotranspirasi dan jumlah air. Poin keempat, hasil penelitian. Hasil penelitian berdasarkan kajian dan proyeksi yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Jepang
atau MOG bekerja sama dengan Bappenas 2018. Beberapa faktor penting yang menjadi tulang punggung PDRB Provinsi Bali akan mengalami dampak yang cukup serius akibat perubahan iklim. Hasil identifikasi perubahan iklim yang terjadi di Provinsi Bali diperkirakan ke depannya, yakni tahun 2030 akan lebih banyak hujan di musim hujan dan sedikit air di musim kemarau. Musim kemarau akan semakin panjang, yaitu sampai bulan Oktober, dan jumlah air hujan yang lebat kurang dari 15 mm per hari juga mengalami kecenderungan penurunan. Di sisi lain, kenaikan suhu akibat perubahan iklim diperkirakan konstan, yaitu 1 Celcius, serta ada peningkatan jumlah hari yang bersuhu ekstrim di atas 36 derajat Celcius. Kondisi tersebut akan meningkatkan potensi kejadian banjir dan kekeringan dan berdampak pada beberapa sektor, diantaranya adalah sumber daya air, penurunan produktivitas pertanian, menurunnya produksi perikanan, serta menurunkan daya tahan tubuh manusia. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.